Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Bangsa yang berjalan dalam gelap telah melihat terang besar. Ya, bagi kita seorang anak telah dilahirkan, bagi kita seorang putra telah diberikan. Namanya akan disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Firman telah menjadi daging, Allah telah menjadi manusia, tinggal di antara kita. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tak dapat menguasainya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi orang yang diperkenankannya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian Natal Gereja Kristen Tritunggal tahun 2020 ini. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk penyalahan lilin Natal kaki Dian dan juga pembacaan firman Tuhan dalam ibadah Natal hari ini akan dilayani oleh hamba Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allah juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Bapak Ibu, kita telah dihimpun dalam ibadah hari ini. Mari dengan penuh sukacita kita datang untuk menyambut dan menyembah Dia, Yesus yang telah lahir di kota Bethlehem sebagai Raja Bala Surgawi. Mari bersama kita angkat pujian, "Hai mari berhimpun." Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Bethlehem.
Jemaat, saya duduk bagi berdiri. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dalam kemuliaan, kami bersyukur Engkau telah menghimpun kami lewat ibadah hari ini. Kami menyambut-Mu dengan penuh sukacita, karena Engkau yang telah lahir dan hadir di tengah-tengah hidup dalam Natal ibadah hari ini. Engkau yang akan berkati kami juga. Bapak, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami hari ini di dalam pimpinan-Mu. Pakailah hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini. Amin. Litani doa pengakuan. Ya Tuhan, selidikilah hatiku dan kenalilah diriku, sebab segalanya terbuka bagimu. Kami mengaku bahwa kami telah berdosa kepadamu. Kami tidak memberi tempat bagi Kristus dan tidak menyambut Dia di dalam hati kami. Ampunilah dosa kami dan pulihkanlah kami. Kami bersukacita menyanyikan lagu Natal, namun gagal bersukacita di hadapan Kristus setiap hari. Ampunilah dosa kami dan pulihkanlah kami. Bimbinglah kami dengan kebenaran-Mu dan penuhilah kami dengan kasih-Mu. Pimpinlah kami untuk melangkah ke masa depan dalam pengharapan padamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Suatu kebahagiaan dapat kita rasakan jika kita dipilih menjadi miliknya, menjadi ahli warisnya, bahkan menjadi ciptaan baru oleh Roh Kudus. Mari kita angkat pujian, Ku Berbahagia. Jemaat, sedang untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam litani doa syafaat. Dalam damai sejahtera, marilah kita berdoa bagi gereja Tuhan dan bagi dunia.
Allah yang kudus, dengarkanlah doa kami. Allah pencipta dalam malam yang kudus itu, Putramu Juru Selamat kami dilahirkan dalam wujud manusia. Perbaruilah gerejamu sebagai tubuh Kristus. Allah yang kudus, dengarlah doa kami. Tak ada tempat bagi putramu di penginapan. Lindungilah dengan kasih-Mu mereka yang tak punya tempat tinggal dan hidup dalam kemiskinan. Allah yang kudus, dengarlah doa kami. Kristus telah datang seperti cahaya terang yang menghalau kegelapan. Berikanlah penghiburan-Mu ya Tuhan bagi mereka yang menderita kesusahan dunia ini. Allah yang kudus, dengarlah doa kami. Para malaikat bernyanyi, damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepada Allah. Kuatkanlah mereka yang bekerja bagi pendamaian dan keadilan di seluruh dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Dunia yang dinaungi dalam kegelapan sekarang telah terbit terang. Karena Sang Penebus dosa dunia telah lahir, sehingga dunia pun turut bergemar dan bersorak-sorai menyambut kelahirannya. Mari kita angkat pujian bersama. Dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah, Penebus datanglah. Prihatinan kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, Raja wilahilah. Senang Allah dan makhluknya, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Yesus yang menciptakan dunia dengan anugerahnya, ternyata kuasa yang-Nya, ajaib pun kasih-Nya, ajaib pun kasih-Nya, ajaib pun kasih-Nya, ajaib pun kasih-Nya. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang percaya dan mengakui Yesus adalah Tuhan, mari dengan tegas kita mau menyatakan pengakuan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Saat ini kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan oleh hamba-Nya. Mari siapkan hati dan pikiran. Bersama kita sambut firman Tuhan dengan pujian, firman Allah ku dengar. Ingin
Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur di dalam ibadah Natal di Desember 2020 ini. Kami sungguh diberi kesempatan yang indah dapat bersama-sama melaksanakan ibadah Natal. Kami berterima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan, dan juga kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami sungguh bersyukur kami bisa beribadah bersama-sama, baik dengan keluarga, juga dengan teman sahabat. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Bapa, berkati kami ketika kami sebentar akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Pada saat kami boleh menyambut Natal, kami boleh menyambutnya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah bersama-sama di Natal tahun 2020 ini. Mari kita akan membaca bagian Alkitab dari Injil Lukas pada pasal yang pertama. Kita akan membaca dari ayat 67 sampai 79. Bagian ini akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Lukas pasal 1 ayat yang ke-67 sampai 79. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 79, demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang harus kita akui bahwa Natal di tahun ini kita merasakan banyak hal yang berbeda. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pandemi COVID-19 telah membuat kita dibatasi, tidak dapat beribadah dengan jumlah jemaat yang besar. Kita tidak bisa melakukan Christmas Carol, dan keluarga kita yang jauh menahan keinginannya untuk berkumpul di saat Natal dan akhir tahun untuk menyambut tahun yang baru 2021. Sungguh berbeda. Dan memang harus diakui ada yang terasa kurang dari Natal kita tahun ini.
Tetapi saya berharap kondisi saat ini tidak membuat kita kekurangan sukacita dalam menyambut Natal. Jika kita melihat kembali Bapak Ibu Saudara pada saat Natal pertama, kita melihat ada sukacita yang luar biasa. Padahal jikalau kita melihat kondisi mereka yang mengalami Natal pertama, mereka juga punya alasan untuk tidak bersukacita. Tetapi Alkitab mencatat mereka bersukacita. Kita melihat para gembala begitu bersukacita setelah melihat bayi Yesus yang ada di kandang seperti yang disampaikan oleh para malaikat. Dicatat dalam Lukas 2 ayat yang ke-20. Ada seorang bernama Simeon yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dia sangat bersukacita saat bertemu dengan Yesus yang dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah. Bersama Simeon juga ada seorang nabi perempuan yang bernama Hana. Seorang nabi perempuan yang juga merasa bersukacita ketika melihat bayi Yesus yang berusia 8 hari dibawa ke bait Allah. Demikian juga Bapak Saudara, bagian yang tadi kita baca, kita melihat Zakaria yang menuangkan dalam sebuah pujian yang juga dikenal dengan Kidung Benedictus. Dalam bahasa Latin yang diambil dari kata pertama pujiannya yaitu terpujilah. Apakah yang membuat mereka sangat bersukacita di dalam menyambut Natal yang pertama? Bapak Ibu Saudara, mereka bersukacita karena ketika mereka menyambut Natal, mereka fokus kepada Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat manusia, yang di dalamnya menyatakan karya Allah untuk keselamatan manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyambut Natal, kita harus berfokus kepada Yesus Kristus yang merupakan karya keselamatan Allah bagi manusia. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan kehilangan sukacita. Apapun keadaan kita, Natal justru menjadi sukacita yang akan menguatkan kita untuk menghadapi segala situasi dalam kehidupan kita. Mengapa demikian Bapak Saudara? Karena di dalam Natal kita menemukan, kita dapat melihat dua hal tentang Allah yang sebenarnya. Yang pertama, kita melihat Allah yang menggenapi setiap janjinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Zakaria adalah seorang imam yang mempunyai istri bernama Elisabet. Mereka tidak dikaruniai anak karena Elisabet mandul dan saat itu pun mereka sudah usianya lanjut. Ketika Zakaria mendapat undian untuk melayani di bait Allah, yaitu untuk membakar ukupan, ia didatangi oleh malaikat Gabriel yang memberitakan kepadanya bahwa ia akan mendapatkan seorang anak dan mereka harus menamai anak itu Yohanes. Zakaria rupanya tidak mempercayai apa yang dikatakan malaikat Gabriel. Akibatnya Zakaria menjadi bisu. Zakaria mengalami bisu sampai ia menyatakan nama anaknya Yohanes. Bapak Ibu Saudara, memang sangat dimungkinkan kalau Zakaria saat itu bersukacita menuliskan sebuah pujian. Mungkin dia bersukacita karena dia terbebas dari bisunya. Atau karena Elisabet, istrinya yang mandul itu telah memberinya seorang anak. Ya,
Saya pikir Zakaria tentunya bahagia untuk keadaan yang demikian. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, jika kita memperhatikan pujian yang dibuat oleh Zakaria, maka kita akan temukan ada kebahagiaan yang lebih besar yang diungkapkan oleh Zakaria, yaitu Allah menggenapi setiap janji dan rencana penyelamatan bagi manusia. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-70 di sana dikatakan, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Ayat yang ke-72, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Demikian ayat 73, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Allah kembali melawat umatnya setelah melewati masa 400 tahun Allah diam, tidak berfirman. Tapi waktu itu Allah melawat dan membawa kelepasan bagi umatnya. Kitalah umat perjanjian Allah, di mana Allah tidak mungkin melupakan janji yang telah diucapkannya. Allah tidak mungkin gagal melaksanakan setiap janjinya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, dan hal itu dibuktikan di Natal pertama. Bapak Ibu Saudara, Allah pun membuktikannya di dalam hidup kita sampai saat ini, bahwa Allah akan terus menyertai kita, bahwa Allah akan terus mendampingi kita menghadapi segala situasi. Setiap janjinya pasti digenapi. Inilah yang akan membuat kita bisa bersukacita di dalam menyambut Natal, dalam situasi apapun, karena ada Allah yang selalu menggenapi setiap janjinya. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, melalui Natal kita boleh melihat Allah yang penuh rahmat dan belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, dalam pujian Zakaria ini kita juga melihat kalau penyelamatan manusia yang dilakukan Allah itu semua karena rahmat dan belas kasihannya semata. Kita boleh lihat di dalam ayat yang ke-78, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Bapak Ibu Saudara, jikalau bukan karena rahmat dan belas kasihan Allah, tidak mungkin kita selamat. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membuktikan rahmat dan belas kasihan dari Allah. Tuhan Yesus datang menjadi seperti surya pagi yang menyinari manusia yang diam di dalam kegelapan. Seperti dikatakan di dalam ayat 79 bagian awal, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Bapak Ibu Saudara, frase diam dalam kegelapan ini memiliki arti ada dalam atau tinggal dalam atau duduk di dalam dosa. Bagi manusia yang demikian hanya ada satu pilihan, yaitu maut sebagai upahnya. Tidak ada sesuatu yang baik di dalam diri kita yang dapat menggerakkan Allah untuk berbelas kasihan. Hanya karena rahmat dan belas kasihan Allah saja yang membuat kita memiliki sebuah pengharapan baru, yaitu keselamatan.
seperti surya pagi yang muncul memberikan kehangatan, kehidupan, dan tanda masih ada harapan. Masih ada babak baru dalam kehidupan manusia yang sebelumnya tidak ada harapan. Dosa hanya membuat manusia punya satu pilihan, yaitu berhadapan dengan murka Allah. Namun sekali lagi rahmat dan belas kasihan Allah membuat manusia dapat menggerakkan kakinya, dapat mengarahkan kakinya kepada jalan damai sejahtera. Seperti dinyatakan di dalam ayat 79, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 ini memang membuat kita menyambut Natal dalam situasi yang berbeda. Tetapi janganlah situasi tersebut membuat kita tidak bersukacita. Allah yang setia pada setiap janjinya, penuh rahmat dan belas kasihan, tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel. Dia ada dan bersama kita untuk menopang kita menghadapi setiap peristiwa hidup yang kita alami. Bersukacitalah menyambut Natal seperti menyambut surya pagi yang memberikan kehangatan, kehidupan, dan pengharapan. Sambutlah Natal. Sambutlah Tuhan Yesus yang datang menyatakan karya keselamatan bagi kita. Di dalamnya kita boleh mengenal Allah yang setia dan menepati setiap janjinya, mengenal Allah yang sungguh penuh kerahmat dan belas kasihan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Melalui Natal kami boleh melihat, kami semakin mengenal betapa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Engkau Allah yang setia menepati setiap janjimu. Engkau Allah yang penuh rahmat dan belas kasihan. Terima kasih Bapa. Di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, di saat kami menghadapi hidup dengan berbeda, bahkan kami belum ada kepastian tentang keadaan negara kami menghadapi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Natal membuat kami menjadi kuat untuk menghadapi semua yang tidak pasti karena COVID-19. Tuhan Yesus, tolong kami. Tuhan Yesus, sertai kami. Karena kami percaya Engkau Immanuel, Allah yang ada dan bersama kami. Sehingga kami boleh mempunyai kekuatan, kemampuan, topangan Tuhan menghadapi keadaan saat ini. Berkati kami ya Bapa. Dan tolong juga negara kami, supaya dapat mengatasi COVID-19 ini, sehingga keadaan boleh kembali berubah, kembali seperti sedia kala. Kami dapat beraktivitas, kami dapat melakukan ibadah, kami dapat melakukan aktivitas kehidupan kami sehari-hari seperti biasa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebagai ucapan syukur, kita mau memberikan yang terbaik melalui persembahan hari ini. Dalam Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita angkat pujian hidup kita yang benar sebagai pujian persembahan.
Bapa kami ucap syukur atas firman-Mu yang telah memberkati kami, dan juga berkat-berkat jasmani yang telah mencukupkan segala kebutuhan kami. Saat ini kami membawa persembahan yang asalnya dari Engkau ya Tuhan. Kiranya terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini dan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita ucapkan selamat hari Natal kepada keluarga yang ada bersama-sama dengan kita saat ini. Dengan diiringi pujian Selamat Hari Natal. Kita akan mengakhiri ibadah Natal hari ini dengan pujian doksologi dan diteruskan doa berkat dan pengutusan oleh hambanya. Jemaat sekalian, arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Semoga kamu dipenuhi dengan keajaiban yang dialami oleh Maria, meneladani ketaatan Yusuf, mengalami sukacita para malaikat, memiliki keteguhan, komitmen seperti gembala dan para majus untuk menemukan dan menyembah Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Kristus Sang Putra serta berkat dari Allah Tritunggal menyertaimu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk, ibadah selesai. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.